Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas satu terminologi terakhir, yaitu tentang koreksi faktor daya. Koreksi faktor daya ini sangat penting sekali ketika kita ingin membuat beda fase antara tegangan dan arus menjadi lebih kecil, sehingga reactive powernya itu bisa kita minimalisir. Oke, seperti apa? Silakan lihat video yang satu ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan diskusi masalah koreksi faktor daya. Ada sebuah pertanyaan ya, mengapa diperlukan koreksi faktor daya? Ini ada dua alasan, teman-teman. Yang pertama, kalau kita lihat ya, di rumah tangga ataupun di industri, beban yang digunakan itu berupa misalkan contoh ya, mesin cuci, lemari pendingin, atau refrigerator. Ini lemari pendingin ya. Oke, ini saya coret aja. Tapi maksud saya adalah ini AC ya, air conditioner atau pendingin ruangan ya, AC. Kemudian di industri itu ada motor ya, pada mesin-mesin produksi. Nah, komponen-komponen ini itu memiliki sifat ya, yaitu dia bersifat induktif dan bekerja pada low lagging power factor. Kemudian yang kedua, beban-beban ini itu tidak bisa diubah. Jadi ini sudah memang sifat alami, sudah sifat bawaan ya. Sehingga yang dapat kita ubah itu adalah faktor dayanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin agar fase tegangan dan fase arus itu tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, beda fasenya akan menyebabkan adanya reactive power yang sangat banyak gitu ya. Dan ini yang sangat yang tidak diinginkan. Oke, untuk lebih paham, mari kita lakukan analisa ya. Jadi di sini, misalkan kita memiliki suatu beban induktif ya, yang dilihat pada rangkaian berikut ini. Nah, beban induktifnya adalah rangkaian R ya, resistor dengan induktor. Nah, yang warna hijau ini adalah beban induktifnya. Nah, misalkan rangkaian ini memiliki faktor daya, kita sebut namanya cos theta 1. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengkoreksinya? Nah, caranya adalah agar beda fase antara arus dan tegangan menjadi lebih kecil, maka dipasanglah kapasitor yang paralel dengan beban induktifnya. Jadi kalau ini adalah beban induktif yang warna hijau, kita pasangkan kapasitor di sini. Sehingga akan ada arus yang mengalir ya di sini. Ini adalah IL, sorry. Nah, ini ada IC di sini. Nah, sekarang rangkaian ini memiliki faktor daya, kita sebut namanya cos theta 2 ya di sini ya. Nah, sekarang untuk lebih clear teman-teman. Jadi kalau misalkan awalnya itu pada rangkaian yang pertama ya, rangkaian yang ini tadi ya, rangkaian yang ini itu grafik arus sama tegangan itu antara yang warna merah sama warna hijau. Nah, kemudian ketika kita berikan ini theta 1 ya, theta 1. Nah, kemudian ketika kita kasih kapasitor, dia menjadi arusnya itu menjadi begini. Yang warna ungu ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada perbedaan antara theta 1 dan theta 2. Nah, dengan theta 2 ini menjadi lebih kecil. Artinya antara arus ya dengan tegangan itu menjadi sudutnya menjadi lebih kecil. Nah, ini yang kita sebut sebagai faktor koreksinya, teman-teman. Nah, di sini jika beban induktifnya memiliki apparent power, kita sebut namanya S ya. S. Nah, maka kita sebut P-nya sama dengan S1. Sorry, ini S1 ya. S1 cos theta 1, kemudian Q1 sama dengan S1 sin theta 1 ya, sama dengan P tangen theta. Oke. Nah, ini gambar yang mengilustrasikan segitiga daya ya. Yang kita bisa lihat bahwa ada koreksi faktor daya di sini, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau jika kita menginginkan atau kita meningkatkan faktor daya dari cos theta 1 ke cos theta 2 tanpa mengubah real power ya, maka reactive power yang baru itu adalah Q2, teman-teman. Q2 adalah P sama dengan Q2 sama dengan P tangen theta 2. Nah, di sini kita lihat QC itu adalah Q1 minus Q2 ya.
Ki C yang ini adalah Ki1 minus Ki2. Ki1 itu yang ini teman-teman. Ki1 minus Ki2 adalah Ki C. Sehingga ini ya, kita bisa tulis yang lain. Ki C sama dengan P tangen theta 1 minus tangen theta 2. Nah, di sini karena Ki C ya, Ki C itu sama dengan VRMS kuadrat per XC ya, sama dengan seperti ini. Maka nilai kapasitor yang diperlukan kita bisa hitung, yaitu Ki C per omega VRMS kuadrat. Atau sama dengan ini ya, kita ganti. Ki C-nya kita ganti yang ini Ki C-nya ya. Kita ganti menjadi gini. Jadi kapasitor yang dibutuhkan itu adalah ini. P tangen theta 1 minus tangen theta 2 dibagi dengan omega RMS kuadrat. Nah, di sini ada catatan teman-teman. Bahwa real power P yang didisipasi, artinya ini yang diserap ya, atau digunakan oleh beban, tidak dipengaruhi oleh koreksi faktor daya, karena daya rata-rata pada kapasitor adalah 0. Oke. Kemudian yang kedua, dalam praktek di lapangan, beban atau load umumnya itu sifatnya adalah induktif. Namun bukan berarti kita nggak bisa ya membuat beban kapasitif, kita bisa membuatnya. Caranya adalah dengan kita memasang induktor yang dipasang secara paralel dengan beban. Jadi kalau di induktornya dipasang secara paralel dengan beban, kita mendapatkan QL sama dengan VRMS kuadrat per XL, atau sama dengan VRMS kuadrat per omega L, atau ini induktor yang harus kita pakai ya adalah VRMS kuadrat per omega QL di sini ya. Dengan QL sama dengan Q1 minus Q2. Ya, itu tadi adalah tentang koreksi faktor daya. Semoga teman-teman bisa cukup dapat memahaminya. Silakan dilanjutkan dengan latihan soal ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye.